ini saya bersama dengan Reza Guntara, pemain andalan dari Prawira Bandung. Reza, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Lagi ada di mana nih sekarang? Lagi ada di kafe temen. Di Bandung? Di Bandung. Di Bandung ya? Oke. Yap. Kesibukan belakangan ngapain aja, Reza? Kalau kesibukan akhir-akhir ini ya paling jalanin program yang dikasih kan sama klub. Terus paling ya sepedahan sama anak-anak yang lain kayak Kaleb gitu-gitu, Kaleb Jan kayak kemarin sepedahan gitu kan. Terus paling basketan juga lah, tapi ya sesuai dengan protokol yang ada. Jadi kemarin saya lihat juga sampai ke Jatiluhur segala itu ya biasa sepedaannya itu. Iya, itu saya kayaknya dijebak tuh sama Kaleb sama Jan gitu kan. Jadi diajakin sepedahan gitu kan, katanya mau kemana? Gampang kok, ini nggak jauh katanya. Ya udah ngikut kan. Taunya dibawa ke sana, nggak ngerti juga saya. Oke. Reza, kita bicara ngobrol masalah basket dikit ya. Ya, ini boleh. kan baru-baru ini IBL sudah merilis satu statement rencana untuk melanjutkan IBL 2020 nanti sekitar bulan September. Masih belum tahu lokasinya di mana, tapi dengan catatan memperoleh perizinan nanti untuk pelaksanaan kompetisi lanjutan IBL 2020 ini. Kalau dari Reza sendiri, ini kan ada satu klausul ya, ada satu kenyataan bahwa para pemain import ini kemungkinan besar tidak akan bisa kembali atau dapat dipastikan tidak bisa kembali memperkuat timnya masing-masing. Kalau dari pandangan Reza sendiri, bagaimana nanti kekuatan dari Prawira secara internal? Kalau menurut saya sendiri sih, saya lebih percaya diri gitu ya dengan tim Prawira ini gitu untuk pertandingan tanpa menggunakan pemain asing gitu. Karena memang kemarin sih diterapinnya kan kayak jangan bergantung sama pemain asing gitu loh. Gitu ya, meskipun kan pada kenyataannya mereka lebih dominan segala macam, cuman kita dituntut untuk siap gitu ketika ada sesuatu atau apa, kan kita nggak tahu. Nah, memang kita disiapkan untuk itu gitu. Tapi kalau Mama itu waktu itu Reza waktu pre-season kemarin udah bermain ya untuk Prawira ya, waktu di Piala Presiden waktu itu. Waktu itu saya tuh lagi seleksi timnas, jadi saya belum ya? Belum memperkuat Prawira waktu itu ya. Tapi kalau Reza melihat performa dari rekan-rekan Reza di rekan-rekan di Prawira Bandung waktu di Piala Presiden kemarin, bagaimana pendapat Reza mengenai kekuatan dari Prawira ketika bermain hanya dengan pemain lokal aja? Kalau saya lihat sih waktu preseason itu mungkin masih menerapkan sistem dari Coach Gibi kali ya. Makanya masih belum terlalu klop gitu. Cuman pas saya nonton juga kayak mulai kayak sedang membangun chemistry lah kalau yang saya lihat waktu preseason kemarin. Kayak gitu sih. Jadi belum bisa lihat kayak emang udah chemistry-nya dapat atau gimana, belum, karena kan kita juga banyak kedatangan pemain baru waktu preseason kemarin kan, kayak Mas Arif, Firman, Yaya kayak gitu. Ini dengan masuknya para pemain baru tadi yang seperti yang Reza katakan tadi, bagaimana dengan perubahan dari kekuatan dari Prawira? Kita bicara khusus hanya dengan pemain lokal aja. Dengan adanya pemain baru, kita ya misalnya saya pribadi sendiri merasa kayak harusnya lebih kuat ya, karena ya saya tahulah Mas Arif gitu kan, Mas Arif udah berpengalaman juga di CLS, terus sekarang ke Prawira, terus Mas Firman juga udah sering kepanggil timnas gitu kan. Jadi harusnya sih kita lebih siap gitu untuk pemain lokalnya gitu. Jadi menurut Arif sudah merasa nyaman ya, tahu bahwa di tiap posisi di Prawira Bandung ya, hanya dengan komposisi pemain lokal ini setiap posisi sudah ada istilahnya itu punggawanya, udah ada para pemain yang siap untuk berperang ya. Ya betul. Udah ada job desk-nya masing-masing gitu untuk nanti kalau September jadi gitu. Kalau melihat dari performa Prawira Bandung selama IBL 2020, selama 6 seri yang kemarin dilakukan ya, itu kan cukup terjal tuh, mulai dari awal-awal season cukup banyak adjustment ya mungkin yang terjadi, dan kemudian masalah dengan para pemain asing.
pengalaman apa yang paling bisa diambil ya oleh Reza terutama secara pribadi terhadap masalah-masalah ini bagi improvement bagi diri Reza dan juga tim Prawira Bandung? Nah, kalau dari saya pribadi sih lebih ke jangan mau kalah sama pemain asing gitu. Kemarin tuh gitu. Karena apa ya? Kalau buat saya kayak ya kita tuh sama gitu. Cuman ya memang liga ini emang butuh pemain asing dan ya itu jadi buat bahan belajar buat saya gitu loh. Gitu. Makanya ketika lagi latihan atau apa gitu saya kayak nggak ngerti sistemnya, mungkin dia lebih berpengalaman. Kan saya sering nanya kayak dulu sama Dev gitu, sama Devin Samuel, saya sering nanya gitu kayak kalau situasi kayak gini nih gimana gitu baiknya gitu. Dia sering ngasih tahu banyak lah gitu buat ke saya sendiri kan saya jadi paham gitu kan, jadi bisa improve gitu. Kadang suka kan kalau saya tuh posisinya dulu satu posisi sama Tinsley, makanya kalau setiap latihan pasti di ininya di match up-nya sama dia terus gitu. Makanya saya ngerasa kayak ya bagus lah gitu untuk improve saya pribadi gitu. Reza, ini walaupun tanpa pemain asing, tetapi kan ada sistem yang udah diimplementasi oleh Coach Gibi ya dari awal season ya. Sistem permainan dan juga dan juga mungkin dengan membawa para pelatihnya juga untuk mengikuti sistem reward. Jadi walaupun Coach Gibi tidak lagi bersama dengan Prawira saat ini, tentunya sistem ini kan tetap berjalan gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, menurut Reza sendiri, seberapa membantunya sistem yang sudah diterapkan oleh Coach Gibi ini untuk mempersiapkan Prawira Bandung untuk melanjutkan ABL 2020 ini? Sistem dari Coach Gibi untuk melanjutkan nanti di September itu? Iya, ya. Seberapa membantunya itu nanti bagi perjalanan Prawira ya ke depannya untuk bisa berprestasi lagi ya istilahnya. Nah, sampai sejauh ini saya pribadi belum tahu gitu siapa yang akan melanjutkan di tim kepelatihan Prawira gitu kan. Tapi kan kalau saya lihat dari peraturannya tidak boleh mengganti pelatih pemain, dan ya ada saya baca peraturannya itu berarti kan otomatis Coach Andre mungkin jadi head coach-nya nanti. Nah, saya nggak tahu Coach Andre itu bakal tetap menerapkan sistem dari Coach Gibi atau dia punya sistem sendiri gitu loh. Makanya kalau misalnya selama sistem ini sih saya ngerasa kayak sistem yang dikasih Coach Gibi ini cukup mudah dipahami gitu dan efektif. Kalau untuk meneruskan buat nanti di bulan September sih saya optimis gitu dengan sistem ini gitu, karena anak-anak juga kemarin itu sudah mulai paham dengan apa yang sudah diterapin dari segi defense, offense segala macamnya gitu. Oke. Tadi Reza mengatakan ini sebenarnya tadi saya sempat mau menanyakan juga, tapi Reza sendiri akhirnya sudah juga menyatakan bahwa dalam latihan dan juga dalam tim ini Reza satu posisi dengan William Tinsley. Dan kita tahu William Tinsley ini kan satu-satunya pemain asing yang paling istilahnya paling solid ya berada di Prawira Bandung dari awal season hingga di terhentinya IBL 2020 ini. Dan kontribusinya juga dari grafik statistik performanya juga semakin lama semakin meningkat begitu dengan sedemikian comfortable-nya ya satu tim Prawira ini dengan sistem yang diimplementasi oleh Coach Gibi. Tapi kalau dari pribadi Reza sendiri, apa sih ilmu atau mungkin saling mempelajari apa sih dari Tinsley ini yang bisa meningkatkan performa dari seorang Reza Guntara? Kalau saya lihat dari Tinsley itu dia kayak lebih yang pertama mungkin punya fisik gitu ya, kayak jangkauannya itu kan jangkauannya luas panjang banget tangannya gitu, kayak tinggi banget. Cuman saya lihat tuh dia kayak lebih bisa baca pergerakan bola, ya bisa dibilang pergerakan bolanya gitu. Jadi kan kita posisi 4 itu kebanyakan sekarang spread out gitu kan. Nah, dia tuh lebih bisa kayak nggak harus selalu di luar gitu. Ketika emang bola ada yang drive dan dia emang si orang yang jaga dia itu nggak lihat si Tinsley-nya, dia mungkin bisa backdoor gitu kan. Nah kayak gitu dia tuh sering ngasih tahu gitu, jangan terpaku sama sistem yang dikasih gitu. Coba diimprove, kayak misalnya yang saya bilang tadi gitu, ketika lawannya emang dia terlalu fokus sama bola, ya kenapa nggak kita backdoor gitu.
Dan itu saya sering lihat sering dapat gitu Tinsley ketika posisi kayak gitu. Nah, kita sekarang bicara ke eksternal sekarang. Tadi kita bicara mengenai internal, kita bicara mengenai eksternal sekarang. Dengan melihat kekuatan dan juga rekan-rekan Resa Guntara di Prawira Bandung ini, bagaimana Resa melihat kompetisi di lanjutan IBL 2020 ini apakah bisa dilanjutkan dengan semua tim kecuali Indonesia Patriot. Indonesia Patriot kan tidak boleh melanjutkan kembali, hanya tinggal 9 tim. Dengan 9 tim ini mereka hanya bermain dengan pemain lokal aja. Bagaimana Resa melihat kekuatan tim-tim lawan dibandingkan dengan Prawira Bandung? Ya kalau saya pribadi sih, jadi bakal seru banget gitu ya, kayak pembuktian pemain lokal bisa dibilang ya gitu. Jadi kayak kalau saya lihat dari tim lawan, ya saya misalnya kayak lihat PJ gitu, emang dari dulu udah size-nya gede-gede gitu kan. Terus kayak SM gitu, kayak lokalan juga kayak bagus. Maksudnya bukan ini lokalan dari PJSM yang menurut saya gitu itu bagus-bagus juga gitu. Nah, kalau lihat untuk nanti liganya sih kita nggak tahu gimana ke depannya bakal gimana. Cuman saya pribadi sih saya sangat optimis gitu dengan nanti pertandingannya di bulan September dengan hanya pemain lokal, saya sangat optimis gitu sama Prawira gitu. Karena sering banyak yang bilang kayak Prawira tuh udah bagus, bench-nya juga kuat gitu. Jadi kayak itu bikin saya juga kayak ya inilah gitu saatnya gitu nanti September ini gitu kalau hanya pemain lokal doang gitu. Tolong saya dibantu sekali lagi. Mungkin saya ada kelewatan nama ya. Salah satu aspek dari tidak bermainnya pemain asing ini adalah biasanya pemain asing ini kan memperkuat barisan depan nih dari satu tim, ya kan? Kalau dari barisan depan bagi pemain-pemain big man ya dari Prawira Bandung sendiri siapa? Resa, Pandu, kemudian Firman, terus ada siapa lagi? Ada Yaya, ya. Ada Fendi, terus kalau lokalnya. Ya lokalnya aja, hanya lokal kan kita tidak berbicara dengan asing. Ya, ini ada Firman, saya, Pandu, Yaya, Fendi. Udah cuma berlima sih yang main big man-nya. Ya, enggak, ini poin-poin saya adalah bahwa ini membuktikan bahwa Prawira Bandung ini merupakan salah satu tim yang paling siap sebenarnya apabila hanya berlaga dengan para pemain lokal ya. Karena kita tanpa menyebutkan para pemain guard-nya saja, mereka sudah Prawira Bandung sudah memiliki stok yang cukup mumpuni gitu untuk untuk melengkapi ya starting five lah istilahnya untuk bermain berlaga hanya dengan para pemain lokal. Ya, seperti tadi Resa katakan kan Firman kan udah berpengalaman timnas. Resa juga pernah berlatih untuk masuk dalam timnas. Arif Hidayat udah pernah bermain untuk ABL ya istilahnya ya level di liga seperti dan lain-lain. Sekarang pertanyaannya mungkin yang paling straightforward nih. Seberapa confident Resa terhadap prestasi dari Prawira Bandung ini di lanjutan IBL 2020 apabila jadi dilaksanakan? Tanyanya ini ya, juga. Kalau masalah confident sih, sebenarnya juga dari awal udah confident gitu, dari awal seri gitu kan. Udah confident banget, cuman ternyata kan dengan satu dan berbagai hal gitu, pemain asing yang gimana gitu. Cuman kalau yang saya, cuman untuk nanti September, kalau misalnya emang jadi, saya udah bisa dibilang sih 100% sangat confident gitu dengan tim ini gitu ya. Gitu. Karena emang saya juga ngerasa kayak kemarin tuh main sistemnya tuh kayak udah mulai enak gitu. Chemistry-nya udah mulai saling udah dapet satu sama lain, udah ngerti. Kalau kayak misalnya dia senangnya kayak gini nih gitu. Misalnya kayak Mas Arif, dia bawa bola, dia tuh kebiasaannya gini nih. Nah, kita udah bisa mulai menyesuaikan gitu. Kita harus gimana gitu. Kalau ditanya masalah confidence ya itu gitu. Saya udah sangat yakin lah gitu untuk kompetisi nanti di bulan September kalau jadi berlangsung gitu. Oke, Resa, saya akan ada 2 pertanyaan terakhir nih. Ini pertanyaan mungkin levelnya sedikit rada sulit, tapi jangan dianggap terlalu serius nih. Gitu. Ya, jadi deg-degan ya. Pertanyaan nomor 1. Apakah kembalinya Coach Gibi ini sangat diharapkan oleh Resa dan rekan-rekan di Prawira Bandung, atau tanpa Coach Gibi, Prawira Bandung oke-oke aja musim depan? Bener, emang membingungkan ya.
sebenarnya kalau harapan dari kalau saya pribadi nih ya, saya nggak tahu kalau anak-anak gitu, kalau saya pribadi gini, kalau misalnya memang Coach Gidi bisa balik ke Prawira, kita bisa melanjutkan sistem yang udah dikasih gitu. Kita udah nggak banyak PR lagi gitu. Tapi kalau misalnya enggak pun, ya udah jadi tantangan tersendiri buat kita pemain lokal gitu. Apa yang bakal dikasih nanti sama head coach-nya gitu. Gitu. Itu udah cocok tuh jawaban untuk jadi seorang diplomat. Jawabannya diplomatis sekali. Saya jawabnya hati-hati juga sebenarnya. Oke, ini pertanyaan 2 nih. Mana yang lebih penting buat Reza saat ini? Dapat bermain masuk ke timnas atau bermain bersama adik di satu tim yang sama? Waduh. Dapat bermain di timnas sama main sama adik satu tim yang sama ya? Aduh, gimana ya? Aduh, saya bingung kalau ini. Aduh. Sebenarnya gini sih, kayak kalau masalah timnas tuh apa ya? Kemarin saya kayak menyayangkan gitu. Aduh, dikit lagi gitu kan. Bisa main buat mewakili Indonesia, tapi mungkin belum rezekinya gitu. Tapi kalau main sama adik itu udah pernah gitu waktu kuliah gitu loh. Tapi pengen juga main pas waktu nanti emang dia lanjut ke Liga Pro, saya pengen gitu bisa main satu tim sama adik saya gitu. Makanya ya, jadi gimana ya? Kalau timnas saya masih penasaran sebenarnya. Gitu. Kenapa saya bisa nggak masuk? Itu aja sih sebenarnya gitu. Ya udah Reza, thank you so much nih waktunya kita bincang-bincang singkat sore hari ini. Thank you. Kita berharap aja semoga mudah-mudahan ya rencana liga ini dilanjutkan bisa terlaksana dengan segala perizinan dan kondisi yang kita hadapi sekarang. Stay safe Reza, sukses selalu. Thank you so much. Iya, thank you Kak.